kami akan menayangkan video tentang eksperimen emosi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Alviro Faroski dengan NIM 11341242. Saya di sini Nisbah Adin Zainal Syatama dengan 3 digit terakhir 249. Saya Diana Andrea dengan 3 digit terakhir 005. Saya Aksan Ragumasel Prabowo. Saya Franklin Garcia. Saya Muhammad Dava dengan NIM 272. Setelah melakukan perkenalan, selamat menonton videonya teman-teman. Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi emosi dan apa saja sih komponen-komponen yang terdapat dalam emosi. Sebelumnya, definisi emosi sendiri adalah kondisi psikologis dan biologis yang kompleks dan terintegrasi. Emosi muncul saat seseorang mendalami situasi tertentu dan melibatkan pikiran sadar, perasaan dalam diri, serta reaksi fisiologis tubuh seperti jantung berdebar, berkeringat, dan juga reaksi adrenalin yang muncul. Dan reaksi adrenalin tersebut disebabkan karena adanya beberapa hormon yang bergejolak di dalam tubuh. Lalu emosi merupakan bentuk respon terhadap stimulus lingkungan yang dianggap penting bagi individu. Nah, teman-teman tahu nggak kalau ada istilah lain yang sering diungkapkan selain nama dari emosi itu sendiri, yaitu afeksi, mood, dan temperamen. Kali ini saya akan membahas beberapa perbedaan dari ketiga ungkapan-ungkapan tersebut yang mengesampingkan ungkapan emosi. Nomor 1, afeksi. Afeksi ini lebih sering digunakan dalam konteks medis atau klinis dan merujuk pada pengalaman emosional secara umum. Nomor 2 adalah mood. Mood ini merupakan keadaan emosional yang lebih lama durasinya, bisa berlangsung berjam-jam atau berhari-hari dan sering tidak diketahui penyebabnya secara spesifik. Nomor 3 adalah temperamen. Temperamen ini adalah ciri emosi bawaan atau innate yang menetap dalam jangka panjang dan sering dipengaruhi oleh faktor genetik serta neurofisiologis. Temperamen membentuk dasar kepribadian seseorang, contohnya anak yang sejak kecil cenderung pemarah atau pendiam. Dan yang ketiga ada komponen emosi, yang dimana emosi tidak berdiri sendiri, namun memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada kognitif yang melibatkan pikiran yang sadar, yang subjektif, yaitu bagaimana seseorang menilai atau menafsirkan peristiwa. Lalu yang kedua ada fisiologis, yang dimana melibatkan aktivitas sistem saraf ekonom seperti peningkatan detak jantung, hormon ataupun stres, dan berperan penting dalam kesiapan menghadapi suatu ancaman. Lalu yang ketiga ada perilaku, yaitu tampak dalam ekspresi wajah, postur tubuh, dan tindakan tertentu. Misalnya senyuman menunjukkan kebahagiaan, postur tertutup bisa menunjukkan ketakutan. Lalu yang keempat ada hierarki dan variasi emosi. Emosi bisa diklasifikasikan dalam 2 kategori besar. Yang pertama ada emosi positif seperti cinta, kegembiraan, dan juga rasa puas. Lalu yang ketiga ada emosi negatif seperti marah, sedih, takut, ataupun cemas. Beberapa teori menyebut adanya emosi dasar atau primary emotion seperti takut, marah, jijik, senang, terkejut. Lalu dari kombinasi emosi dasar ini muncul emosi seperti campuran cinta. Ya, yang kelima ada teori-teori emosi. Teori emosi dibagi menjadi 2. Yang pertama menurut perspektif biologis. Menurut James Lange teori, emosi muncul karena kita merasakan reaksi tubuh kita terlebih dahulu. Contoh, kita gemetar, kemudian kita merasa takut. Yang kedua menurut Kahneman teori, emosi dan reaksi tubuh terjadi secara bersamaan, bukan sebab akibat. Yang kedua menurut perspektif kognitif. Menurut Singer dalam two factor teori, emosi terjadi karena gabungan antara reaksi fisiologis dan interpretasi kognitif terhadap situasi. Yang kedua menurut Lazarus, penilaian kognitif terhadap situasi menentukan jenis emosi yang dirasakan. Yang ketiga menurut Mandler dan yang lainnya menambahkan bahwa emosi muncul karena kebutuhan, tujuan, dan makna yang kita berikan pada suatu situasi. Oke, yang keenam ada fungsi emosi. Emosi memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan manusia. Antara lain, yang pertama ada fungsi adaptif, yaitu emosi membantu kita dalam bertahan hidup. Yang kedua ada fungsi sosial, di mana emosi adalah cara untuk berkomunikasi nonverbal dengan orang lain. Yang ketiga ada fungsi motivasional, emosi mendorong tindakan. Rasa senang memotivasi untuk mengulang perilaku, sedangkan rasa bersalah bisa mendorong perbaikan diri.
Yang selanjutnya ada fungsi kognitif dan regulatif. Emosi membantu individu menilai situasi dan mengambil keputusan yang sesuai, serta mengatur diri dalam menghadapi stres dan tekanan. Oke, jadi yang terakhir itu ada emosi dan perilaku. Emosi dan perilaku itu saling mempengaruhi. Emosi dapat mengarahkan perilaku. Misalnya, saat kita takut, kita akan lari. Lumayan. Udah 5.000, ini 7,5. Semoga uangnya makin banyak, Kak. Amin. Makasih banyak. Selamat siang. Kita di sini bersama siapa? Kio. Halo Kio. Perasaannya hari ini lagi mau ngapain? Perasaannya hari ini bahagia. Ini bahasa ini kira-kira lagi mau ngapain? Mau sholat karena Mau habis sholat. itu. Gimana perasaanmu kalau kamu melihat ini? Sih. Fobia banget soalnya nggak nonton. Oh, langsung. Kalau lihat bolong-bolongnya. Terus sekali. Udah. Kita makasih. Kemudian video ini bagus ya? Ya, coba. Selamat, Pak. Ya, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.